Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassohbi ajmain. Amma ba'du. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tadi saya menghubungi Pak Dwi untuk minta waktu untuk makan siang sebentar. Karena acara baru saja selesai pukul 1. Jadi saya ada jeda untuk makan tadi sebentar. Terus saya menghubungi Pak Dwi. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya Bapak Ibu. Alhamdulillah Allah memberikan kita senantiasa kemudahan, kebermanfaatan ilmu yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu terhubung lagi di Zoom meeting bersama saya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman K3S, Bapak Ibu KS, dan juga para guru sekecamatan Kepil, perlu saya informasikan hari ini Bapak Kepala Dinas Dikpora Alhamdulillah memberikan apresiasi luar biasa terhadap kegiatan MPLS di Kecamatan Kepil dan Alhamdulillah ada sampling yang beliau eh, kunjungi itu tadi saya bersamai di SMP Negeri 1 Kepil dan SD Negeri 2 Kepil. Saya lakukan kegiatan MPLS. Terima kasih sudah diupload di media sosial. Dan jangan lupa juga untuk diupload di folder yang ada link sudah kami share ya Bapak Ibu. Mungkin Pak Badiono sudah rasan atau mungkin sudah koordinasi dengan Pak Dwi Astono, Sekretaris K3S. Jangan lupa folder itu diisi dengan kegiatan MPLS. Boleh Bapak Ibu diberi nama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, boleh. Di situ foto bisa Bapak Ibu masukkan ke situ, video juga bisa. Karena juga jangan lupa diupload di Instagram ya, di Instagram nanti Bapak juga akan lihat terus branding sekolahnya di kegiatan MPLS pada hari kesekian, kesekian, kesekian. Jadi ada tagline-nya atau judul di dalam video tersebut. Saya ucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya yang ada di Kecamatan Kepil dan mungkin bisa jadi ini juga sedang di SD-nya Pak Sigit ya karena tadi Pak Kadis saya bersaing bersama tadi makan siang terus kemungkinan besar nanti mampir ke Beran. Nah ini Bapak Ibu untuk hari yang ketiga ini ada dua materi yang akan saya berikan karena kemarin kita sudah banyak sekali ya Bapak Ibu ya tinggal untuk dua materi ini nanti ranahnya lebih mensasar kepada yang satu sekolah sehat, yang kedua sekolah ramah anak. Materi saya ada Bapak Ibu, nanti untuk sekolah yang membutuhkan saja ya. Jika membutuhkan nanti bisa membuat surat, mengundang saya bisa sekolah Bapak Ibu semua untuk bisa penyampaian tentang sekolah adiwiyata. Nah, untuk yang sekarang ini saya akan mensasar ke GSS, Gerakan Sekolah Sehat, dan SRA, Sekolah Ramah Anak. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya ingatkan lagi untuk sekolah sehat ini merupakan program prioritas dari Kementerian juga. Jadi monggo nanti Bapak Ibu tidak hanya paham tentang materi-materi yang ada, tapi juga Bapak Ibu di sini nanti bisa menjelaskan pengelolaan sekolah sehat, menjelaskan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan makan bergizi gratis. Nah, nanti akan banyak pembahasan nih, terutama yang makan bergizi gratis ya Bapak Ibu ya. Karena tadi saya sudah mendapatkan info bahwa di beberapa sekolah itu sudah ada rekanan-rekanan yang ini ya Bapak Ibu ya. Namun nanti kalau belum ada info valid dari pihak kami di Dinas Dikpora, mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk calm down dulu ya. Calm itu jangan terlalu gerusak-gerusuk untuk menandatangani MOU dengan rekanan manapun. Nah, untuk makan bergizi gratis saya belum mendapatkan info validnya mana rekanan yang akan digunakan ya. Untuk yang ini harus agak hati-hati terlebih dahulu nih, Bapak. Jangan terlalu gegabah apalagi menandatangani dengan mohon maaf berkaitan dengan materi ya di atas materi. Nanti kalau sudah ada info valid, insya Allah untuk MBG makan bergizi gratis ini saya informasikan lebih lanjut. Untuk selanjutnya di sini ada hasil yang didapatkan dari pertemuan kita dengan sekolah sehat. Nanti Bapak Ibu diharapkan bisa menjelaskan bagaimana pengelolaan sekolah sehat di lingkungan sekolah Bapak Ibu semuanya.
Kemudian terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ini juga Bapak Ibu juga harus bisa menjelaskan dari setiap poinnya, dari nomor 1 hingga nomor 7. Ya kan? Di sini tadi saya juga sudah tagline tentang MBG ya Bapak Ibu ya. Untuk MBG ini sendiri, monggo nanti Bapak Ibu bisa koordinasikan ya dengan kami. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah menerima surat dari rekanan dan sebagainya, infonya belum valid, Anda sudah taken dan sebagainya, nanti ternyata itu bukan rekanan yang dimaksud oleh Dinsos ataupun Dinas Kesehatan ataupun Dinas Dikpora. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, nanti penyampaian materi tentang DSS, fokus kita ada 3. Kemudian ini dibiasakan di sekolah ya. Saya berharap Bapak Ibu ini membiasakan senam anak Indonesia hebat sebagai bagian dari pagi ceria. Kemudian di sini clue-nya adalah pengelolaan. Bagaimana pengelolaan sehat? Silakan Bapak Ibu refleksikan yang ada di benak Bapak Ibu semuanya melihat gambar ini. Bagaimana UKS di tempat Bapak Ibu? Bagaimana taman yang ada di sekolah Bapak Ibu? Apakah terdapat taman yang asri, tumbuh-tumbuhan hijau-hijauan, dan bagaimana dengan cek kesehatan siswa? Untuk UKS ini, monggo silahkan didesain ada space khusus untuk pelayanan kesehatan anak-anak. Karena ini merupakan program prioritas dari Kemendikbudrismen. Kemudian cek kesehatan ini nanti di bulan Juli dan Agustus khusus untuk Kecamatan Kepil di Puskesmas 1 dan 2 akan dilaksanakan cek kesehatan untuk siswa. Jadi data-data murid harap di link tersebut disegerakan. Mohon operator semua satuan pendidikan segera meng-up data valid tentang siswa. Baik itu NIS-nya, NIK-nya, berat badannya, tinggi badannya. Khusus untuk TB dan BB, ini mohon Bapak Ibu dengan data yang sekarang, bukan data yang lama. Berarti anak dicek lagi. Nah, itu monggo di-input datanya sesegera mungkin agar nanti kami mendapatkan data valid karena itu nanti terhubung ke server di Puskesmas Kepil 1 dan 2. Kemudian untuk halaman sekolah bagaimana? Apakah Bapak Ibu bisa berefleksi di benak Bapak Ibu apakah terawat atau tidak? Atau bahkan di sekolah tidak memiliki pohon atau tumbuhan yang bisa untuk kesegaran atau keasrian area sekolah Bapak Ibu? Nah, silakan berefleksi di benak Bapak Ibu. Saya tidak akan menanyakan, tapi saya yakin Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru pasti sudah menemukan jawabannya. Surat edaran ini Bapak Ibu harap Anda eh, pahami bahwa Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen itu tahun nomor 1725 CC 4 DM 0002 2024 itu tentang gerakan sekolah sehat. Nah, substansi penting dari SE Dirjen PAUD Dikdas Dikmen ini adalah surat edarannya ditujukan semua ya tembusannya dan juga kepada kepala dinas, gubernur, bupati dan semuanya. Dan di sini dalam SE dicantumkan 5 sehat Bapak Ibu sebagai fokus GSS tahun 2024. Nah, melalui surat edaran ini, semua kepala dinas sudah meneruskan kepada semua kepala satuan pendidikan. Nah, ini saya teruskan melalui Korwil dari Bapak Kepala Dinas, saya teruskan kepada Bapak Ibu semuanya, agar nanti Bapak Ibu bisa menindaklanjuti untuk bisa mengimplementasikan gerakan sekolah sehat di satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan perangkat daerah seperti Pokja Bunda PAUD, Pembina UKS, dan juga mitra-mitra yang ada di pemerintahan maupun non-pemerintahan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Di sini juga kita optimalkan peran tim pembina UKS, baik kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Tentunya Bapak Ibu sudah memiliki SK ya, SK Pembina UKS di Satuan Pendidikan ya, di sekolah-sekolah. Nah ini kalau bisa sudah jadi SK-nya ya di tahun ajaran baru ini. Kemudian Bapak Ibu bisa nanti menindaklanjuti juga untuk kampanye GSS di sekolah. Yang paling penting nanti Bapak Ibu nanti menambahkan kampanye dari Dikpora ataupun dari kami bisa melalui media digital online atau Instagram. Jadi monggo diisi Instagramnya dengan gerakan sekolah sehat. Jangan lupa juga Bapak Ibu bisa membangun kemitraan
dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan GSS ini. Bagaimana strategi mengimplementasikan GSS? Di sini ada sinergi dan kolaborasi. Terdapat 6 strategi dan juga 6 pemangku kepentingan. Monggo Bapak Ibu, dari strateginya bisa dimulai dengan penguatan regulasi, kemudian sosialisasi dan edukasi, peningkatan peran tim pembina dari UKS, kemudian pendampingan advokasi, kemitraan, dan biasa ya Bapak Ibu ya, data-data imunisasi atau data kesehatan siswa. Jika anak memang memiliki riwayat tidak sehat, nanti di input data, link yang sudah kami bagikan melalui WhatsApp grup kepala sekolah yang mungkin sudah di forward kepada guru-guru dan operator, itu mohon data yang valid ya Bapak Ibu. Jangan-jangan ini anak punya riwayat gula misalnya, atau jantung, atau dia khusus. Nah, ini mohon nanti melalui strategi implementasi GSS, Bapak Ibu bisa menginput data sesuai reality saat ini. Pemangku kepentingan jelas Kemendikbudrismen, Dinas Pendidikan, TPUKS, UPT, Mitra, Satuan Pendidikan. Nah, Bapak Ibu ada di poin yang keenam sebagai pelaksana teknis dalam GSS ini. Pembagian peran pemangku kepentingan saya sarankan kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini bisa menggunakan strategi penguatan regulasi misalnya. Kemudian mengeluarkan ini SE-nya kan sudah ya regulasi. Kemudian advokasi, ini mitra dan satpena. Bapak Ibu memperdomani yang ada di sini karena Bapak Ibu di satuan pendidikan. Nah, untuk sosialisasinya bagaimana untuk Satpen? Nanti sosialisasi bisa edukasi, bisa publikasi melalui tadi, bisa Instagram, bisa media online ya Bapak Ibu. Kemudian optimalisasi peran tim pembina UKS. Nah, silakan untuk Satpen yang harus ditindaklanjuti ini Bapak Ibu. Membentuk tim pelaksana UKS, peningkatan kapasitas dan peran tim pelaksana UKS. Nah, monggo untuk pembagian peran pemangku kepentingan. Silahkan nanti bisa dari pembina pendamping satuan pendidikan, karena kita fokusnya di Satper, bisa melaksanakan kegiatan yang terkait dengan kegiatan sekolah sehat, bisa juga melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat setempat, bisa melibatkan kemitraan juga ya Bapak Ibu dengan puskesmas terkait atau dinas kesehatan untuk integrasi data status imunisasi ini mohon dengan sangat karena cek kesehatan dimulai tanggal kurang lebih tanggal 18 Juli ya Bapak Ibu ya. 17 atau 18 Juli, tapi Bapak Ibu bagi yang belum input data link untuk eh, data murid segera dilengkapi program untuk GSS karena banyak sekali data. Contoh status gizi. Ini sudah ada datanya Bapak Ibu. Bahkan di sini ada yang tenkes, kurus, kurang gizi, Putus-putus, Bu. data semua. Suara hilang. Bu Yunina, mohon maaf. Halo, Suaranya 1, putus-putus, Bu. 2, 3 dicoba. Suaranya hilang ya? Ya, sampai status gizi, Bu. Maaf, Bapak Ibu, beliau kayaknya terpental. Sebentar, nggih.
Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu sempat terpental sebentar karena terkait sinyal. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya Bapak Ibu untuk yang berikutnya. Mungkin agak mendung ya, karena tadi hujan, sempat hujan sebentar. Baik, Bapak Ibu, untuk kampanye sekolah sehat, ini sudah dilakukan dan terdapat 5 sehat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus hafal. Di sini ada sehat bergizi, kemudian sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Nah, monggo Anda bisa membuat poster sederhana, mungkin anak-anak disuruh buat, atau dengan kegiatan-kegiatan yang bisa Anda up di media sosial. Sehingga ketika ada sehat imunisasi atau pemeriksaan kesehatan, monggo diambil gambarnya untuk didokumentasikan. Nah, untuk konsep dasar GSS ini saya rasa dari Bapak Ibu juga sudah mendapatkan ya beberapa teman-teman kepala sekolah yang kemarin kami undang juga oleh Dinas Dikpora untuk mengikuti GSS, Sekolah Ramah Anak, dan juga adik di atas sudah mendapatkan semuanya. Nah, mungkin kepala sekolah baru yang baru saja terjun menjadi kepala sekolah mungkin baru saja tahu bahwa ini nanti untuk GSS ini meliputi 5 sehat yang harus dilaksanakan di sekolah. Apa gerakan sekolah sehat? Ini jenjang pendidikannya semua ya Bapak Ibu sampai ke PKBM juga ini ya, kesetaraan dan kesetaraan juga. Kemudian integrasi UKS. Jadi saya berharap untuk Bapak Ibu semua tindak lanjutnya ini bisa dilakukan nanti setelah selesai saya sosialisasi, Bapak Ibu bisa melakukan kemudian pelayanan kesehatan, kemudian pembinaan lingkungan sehat, terus manajemen UKS. Ini bisa Bapak untuk kegiatan GSS. Putus-putus lagi, Bu. Maaf. Contoh sehat bergizi. Korwil, halo, mohon Sehat maaf. bergizi di sini nanti upaya yang makan yang sehat Bapak Ibu. Hari ini sepertinya sinyalnya lagi hilang-hilang terus ya. Ya Allah, ternyata Sinyalnya. sepertinya harus ditambah bantuan sinyal ini Corwil ya. Biar lebih strong. Untuk sehat bergizi nih Bapak Ibu nanti bisa dengan pembiasaan-pembiasaan ya. Nanti Bapak Ibu bisa eh, Tak ada suara. Bapak Ibu di kolom chat saya share link kampanye sekolah sehat sambil menentukan. Apa yang kebaca apa? sepertinya sinyalnya sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Ini coba besok kami cek dulu untuk wifi-nya di Corbil ya. Seperti apa kecepatan internetnya dan sebagainya. Coba ngelek lagi ya. Aduh. Ngelek terus ya. Suaranya nggak terdengar ya Pak Dwi ya.
Apa perlu ganti kuota? Suaranya putus-putus. Mungkin bisa dicoba pakai kuota, Bu. Bentar. Oke. Kuota pribadi saya pakai WiFi kok nggak strong ya? Ini perlu saya tanyakan ini nanti ke kantornya ini. Dicek nah, speednya coba, Bu. Oh, sebulan Capek ingat. Nah kali ini Bu. ya. Ini kemarin saya di Kertek malah sebulan 200.000 loh. Strong sekali. Kok 500.000 seperti ini. Ini perlu Ganti, nanti ganti, Bu. saya cek ya. Maaf ya Bapak Ibu, ini saya ganti kuota pribadi ya. Kayaknya nggak mendukung banget ini untuk di WiFi-nya. Ini saya udah pakai kuota pribadi. Suaranya gimana Pak? Bagus nggak ini? Bu. Ah Bagus. ya udah. Kebenaran Baik, saja terima Bu. kasih. Besok saya mau protes ini sama WiFi-nya. Gimana ya? Udah bayar kok mati-mati mulu ini ya. Bu, Oke. kata Pak Sigit, diaturi Ah, ke ah. saja. Nggak jadi ntar kalau gemberan diajak makan sambal lagi nanti. Oke, semoga ini kuota oke ya, aman ya. Bismillahirrahmanirrahim, satu perangkat terhubung. Sehat jiwa. Ini Bapak Ibu kalau kita bicara tentang sehat jiwa, ini kadang kan anak-anak punya rasa apa ya, emosi, perilaku keterampilan psikososial. Kemudian kalau yang SMP itu akan lebih beratnya lagi kalau udah hubungannya dengan nafza, narkotika, psikotropika, zat adiktif ya. Naudzubillah jangan sampailah ya Bapak Ibu. Ini untuk sehat jiwa, kemudian sehat lingkungan. Bapak Ibu kan biasanya ada tempat pencuci tangan itu ya Bapak Ibu ya. Kalau memang disiapin sabun itu dadakan tidak masalah Bapak Ibu. Karena pengalaman saya juga kalau memberikan sabun di tempat umum biasanya kalau nggak sabunnya raib kemana dipakai untuk mainan gitu. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkannya ketika jam-jam tertentu lah. Mungkin jam istirahat baru sabun disiapkan. Nanti diambil lagi disimpan gitu. Ini sering sekali. Kemudian buang sampah ke tempat sampah, pemilahan, penghijauan, ini penting. Nah, strategi implementasi GSS, monggo Bapak Ibu bisa dikelola dengan baik dan jangan lupa bermitra ya Bapak Ibu ya. Implementasi GSS ini di satuan pendidikan. Nah, GSS implementasinya ini bisa melalui kegiatan intrakurikuler. Ini berarti nanti masuknya kalau intrakurikuler itu di jam pelajaran Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kemudian untuk selanjutnya ada di kokurikuler yang melalui proyek ya, ekstrakurikuler atau pembiasaan. Misalkan Bapak Ibu kok ada jalan sehat mau diadakan, berarti nanti mohon gerakan sekolah sehat juga dicantumkan di flyer Bapak Ibu semuanya. Ada lumba-lumba, gebiar pentas ceria. Nah, ini monggo bisa dimodifikasi lah dengan caranya Bapak Ibu semuanya. Kemudian data imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak juga monggo bisa diintegrasi dengan Dapodik. Kemudian integrasi sehat bergizi, fisik dan imunisasi di dalam inspirasi benahi dan penyusunan RKAS ini juga menggunakan perencanaan berbasis data. Untuk yang 7 kebiasaan anak Indonesia, saya rasa Bapak Ibu guru wajib bisa lagunya ya, kemudian nanti ditularkan ke anak didik, sehingga anak didik juga mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Singkatannya KAIH ya Bapak Ibu ya, agar tidak terlalu panjang. Jadi 7 KAIH. Kemudian kenali 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nanti Bapak Ibu bisa lihat videonya sendiri. Urgensi untuk tugu 7 KAIH ini silahkan Bapak Ibu bisa dengan solusi dari sehat-sehat tadi, sehat fisik, mental, kemudian cerdas kreatif, peduli dan tanggung jawab. Nah, ini nanti lengkap capaiannya jelas ini ya Bapak Ibu. Goals terakhirnya adalah generasi emas Indonesia yang berkarakter. Nah, ini untuk saya sosialisasikan agar nanti Bapak Ibu implementasikan di sekolah Bapak Ibu. Jadi brandingnya jelas ini. Nanti kalau buat tagline di Instagram ini bagus ini. Dikasih logonya. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian ini ada logo lagi pertemuan
pagi ceria, senam, nyanyi lagu Bapak Ibu. Oke, untuk ini saya rasa Bapak Ibu sudah mendapatkan semua ya. Bapak Ibu untuk KI, nanti silahkan Bapak Ibu bisa pelajari. Nah ini untuk usia Pak Dwi Astono, ini saya beri sampel Pak Dwi Astono ya. Pak Dwi Astono itu kan sekarang usianya 30 berapa Pak? 30 berapa? 38, Bu. 38. Nanti masuk yang ini ya. Berarti Anda tidurnya itu 7 sampai 8 jam, Pak. Kalau tidurnya kurang dari itu, nanti hidup Anda tidak sehat, ya, Pak ya. Kemudian kalau yang Nanti saya lansia, kalau lansia malah jangan banyak-banyak. Ini ada kebutuhan tidurnya malah terus menurun. Kalau bayi kan kita tahu ya, usia 0 sampai 1 bulan dia tidur lama, gitu. Semakin tua, mohon maaf, semakin eh, kebutuhan Rentah. tidurnya semakin sedikit. Ini contoh. Oke, Bapak Ibu. Pelibatan catur pusat pendidikan sangat penting, Bapak Ibu, baik itu dari Bapak Ibu sendiri, satuan, keluarga, media, dan masyarakat. Monggo nanti sinergi bersama, ya, sehingga nanti catur pusat pendidikan ini bisa berkolaborasi untuk gerakan sekolah sehat. Buku panduannya bisa diambil di link https SID 7 kebiasaan. Monggo di jenjang apa Anda? SD, SMP, SMA. Kalau SD ini khasnya kalau Kemendikbudrismen itu warnanya merah ya Bapak Ibu ya. Jadi merah. Silahkan nanti bisa diunduh. Mekanisme evaluasinya monggo. Saya pernah lihat satu buku kebiasaan anak Indonesia hebat. Waktu itu saya tanya ke gurunya kepala sekolah, ini buat sendiri atau bagaimana gitu. Terus itu di situ sudah ada seperti gambar uh, bangun tidur jam berapa, terus tanda tangan orang tua, nah gitu. Ternyata banyak ya satuan pendidikan yang memiliki inovasi-inovasi tersebut. Ini luar biasa sekali. Contoh formulir penerapannya seperti ini, bangun paginya, hari pertama, kedua, ketiga di paraf. Monitoringnya nanti monggo dari kepala sekolah bisa membantu dan bisa melaporkan sewaktu-waktu kepada kami di Korwil untuk bagaimana gerakan 7 kebiasaan anak ini, pertemuan pagi ceria dan ekstrakurikuler ini betul-betul berdampak tidak untuk penguatan karakter para siswa. Nah, ini yang lagi rame nih ya, saya diberondong nih pertanyaan melalui WA dan sebagainya. Apa Bu? Makan bergizi gratis di Satpen. Nah, monggo kalau sudah nanti ada informasi valid dari Korwil atau dari saya, baru ditindaklanjuti ya Bapak Ibu. Nanti kami pasti akan berkoordinasi terus dengan pihak-pihak tertentu yang terkait dengan MBG. Karena ini merupakan program prioritas untuk anak-anak kita, ada Trias UKS, ada GSS 5 pilar, sehat bergizi, fisik, imunisasi jiwa lingkungan, dan ada gerakan 7 KI. Ini semuanya mendukung ya, saling mendukung dengan ditambahkannya MBG demi mewujudkan 8 DPL, dimensi profil lulusan. Baik, Bapak Ibu, semua perlu sinergitas untuk pencapaian target program di tahun 2025 ini. Nanti untuk ini untuk gambaran Bapak Ibu ya. Badan Gizi Nasional itu ada 1.542 unit, kerjasamanya juga sudah banyak. IDR untuk penerima manfaat itu kurang lebih 71 triliun. Jadi ini perlu Bapak Ibu ketahui segitu banyaknya ya Bapak Ibu untuk agar program ini tercapai dengan baik. Untuk yang lainnya, saya rasa ini untuk penambahan saja ya, Bapak Ibu, untuk program makan bergizi gratis dan sebagainya. Ini merupakan hal yang gebrakan baru dari pemerintah kita. Saya berharap nanti semoga terlaksana dengan baik ya, Bapak Ibu, karena sebuah kebijakan, sebuah program kalau tidak berdampak juga nanti akan menjadi sekadar program saja. Nah, untuk yang kedua, ini saya akan mensosialisasikan program prioritas Kemendikbudrismen yang selanjutnya yaitu Sekolah Ramah Anak. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang PPKSP. Oke. Kemudian di sini juga ada sekolah inklusif. Kemudian ada lingkungan aman, nyaman, dan peran guru BK. Nah, untuk selanjutnya
Di sini tujuannya nanti Bapak Ibu saya akan memastikan bahwa satuan pendidikan itu memiliki dokumen TPPK atau SOP. Nah, apa itu TPPK dan PPKSP? Nanti saya jelaskan. Kemudian satuan pendidikan itu juga mewujudkan lingkungan sekolah yang inklusif, aman dan nyaman. Memastikan guru kelas dan guru BK ini dalam mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman. Kemudian memastikan keterlibatan warga sekolah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dari 4 lingkup ini kita akan coba bedah satu persatu, Bapak Ibu. Permendikbudristek nomor 46 2023, pencegahan penanganan kekerasan satuan pendidikan. Atau di sini ada PPKSP, ya, penanganan kekerasan. Kalau kemarin saya diskusi di workshop kurikulum di tempatnya Pak Mahin di SD 20 Saren, di sini tidak ada ya kekerasan, alhamdulillah anaknya baik-baik semua. Itu saya sangat plong ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu di sini silakan membuat tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Berarti TPPK yang ada di satuan pendidikan kan tidak melaksanakan tugas seperti menangani kekerasan dan sebagainya. Ya itu berarti alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Tapi tim ini tetap harus ada Bapak Ibu ya, karena ini merupakan upaya untuk pencegahan, ya bukan pengobatan. Jadi mencegah terjadinya ketindak kekerasan, bullying dan sebagainya. Kemudian ada istilah lagi selain TPPK yaitu Satgas, Satuan Tugas. Nah, Satgas ini adalah tim yang berfungsi untuk koordinasi pencegahan penanganan di satuan pendidikan di tingkat daerah. Jadi nanti di atas TPPK yang ada di Satpen itu ada yang namanya Satgas. Nah, Satgas kita itu ada di Dinas Kabupaten yang di bawah naungan Kepala Dinas Dipora, Sekdin, beserta jajarannya, para kabid. Nah, itu masuk di satuan tadi ya, Satgas tadi. Nah, kemudian tugas dan fungsi TPPK ini TPPK ya. TPPK ini lokasinya ada di sekolah ya, Bapak Ibu ya. TPPK ini ada di sekolah yaitu Anda semua. Jadi bagi yang belum punya SK TPPK nanti dibuat. Nanti silahkan Anda bertugas menerima menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan. Sudah ada indikasi kekerasan anak nih misalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, TPPK ini yang menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut. Kemudian menyampaikan pemberitahuan itu kepada orang tua atau korban atau terlapor. Terus TPPK memeriksa laporan dugaan kekerasan yang ada, menyusun kesimpulan dan merekomendasikan sanksi yang harus diberikan kepada pelaku. Dan tidak lupa TPPK juga mendampingi korban atau pelapor kekerasan. Di sini juga memfasilitasi pendampingan, memberikan rujukan bagi korban pelayanan sesuai kebutuhan, dan memberikan rekomendasi pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, jangan sampai lah ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Karena saya pengalaman waktu menjadi kepala sekolah itu hampir ya, bahkan saya sudah mengurusnya sampai hingga ke ranah hukum. Nah, karena ini kan terjadi perkelahian ya antar murid. Nah, perkelahian ini di luar jam sekolah, dia ada di lapangan dekat sekolah, tapi yang satu udah ngincem tuh sudah menunggu ini anak datang sampai sini tak gebukin nih atau beneran itu sampai kepalanya bocor dan sebagainya. Saya sedang sholat waktu itu terus ya sudah kita tangani. Ternyata pihak pelapornya itu bapaknya itu kan mohon maaf ya semi-semi agak agak ya vokal gitulah Bapak Ibu. Dia langsung ke pihak kepolisian langsung lapor gitu. Dengan bukti-bukti visum yang ada dan sebagainya ya saya lumayan agak kerja keras untuk menangani hal-hal seperti ini ya. Semoga di Kecamatan Kepil tidak ada, sehingga nanti Bapak Ibu TPPK yang ada di Satuan Pendidikan kan sudah ada SK, sudah dibuat. Oh ini ketua TPPK-nya misalkan Pak Sigit katakanlah. Kemudian wakilnya siapa, siapa, siapa. Nah ini nanti kalau Anda tidak bisa melakukan tugas, sudah stuck, ini sudah bingung, tidak ada solusinya, Anda bisa melaporkan kepada Satgas. Satgas ini berkedudukannya ada di Dinas Dipora. Nah, ketuanya Satgas ya jelas Pak Kepala Dinas ya Bapak Ibu ya. Nanti kami bantu dari Korwil. Ini nanti menerima menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan, meriksa laporan ya Bapak Ibu, rekomendasi sanksi kepada Kepala Dinas, TPPK. Nah, ini semua penuh pendampingan ya Bapak Ibu ya. Dan ini kalau sudah di ranah hukum biasanya
memakan waktu agak lama. Jadi monggo Bapak Ibu ini betul-betul menjadi warning keras untuk kita selaku praktisi pendidikan yang ada di satuan pendidikan di sekolah, bahwa kekerasan-kekerasan di satuan pendidikan kalau bisa dicegah sedini mungkin, oke Bapak Ibu. Karena setiap perbuatan, setiap tindakan, tingkah laku itu pasti akan menimbulkan rasa sakit bahkan traumatis. Misalkan Bapak Ibu hanya mungkin terjadi terhadap anak yang dari verbal ya, dari bahasa misalnya. Tidak langsung misalnya, mohon maaf, langsung diajar atau berkelahi secara fisik itu tidak, tapi bisa jadi nanti di dalam hati ya kan, sakit luka yang mendalam sehingga anak-anak merasa bahwa saya tidak aman ini di sekolah ini. Nah, ini juga akan mempengaruhi kondisi psikologi dari anak-anak. Jadi monggo sinergi bersama-sama peserta didik, pendidik, tendik, warga satuan, dan komite sekolah. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti ini untuk Permendikbudnya saya rasa bisalah Bapak Ibu baca sendiri ya. Nah, ini terkait yang pasal 10 ini yang agak warning ya Bapak Ibu ya. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu tidak hanya secara fisik ya Bapak Ibu ya, tapi melecehkan dengan bahasa, merendahkan, menghina itu juga termasuk masuk di tindakan kekerasan seksual Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar harus sangat-sangat berhati-hati, apalagi terkait dengan mohon maaf dalam tanda kutip ya perempuan gitu ya Bapak Ibu. Anak-anak kelas 5, kelas 6 itu kan udah besar-besar ya, udah bongsor-bongsor bahkan sudah bisa dibilang mohon maaf Bapak Ibu ini kan juga forum orang dewasa ya, sudah pada menstruasi, sudah haid dan sebagainya. Jadi ada hal-hal khusus yang guru kelas ini bisa menanganinya dengan rasa seperti seorang ibu, seorang bapak yang baik. Jika memang yang ditangani ini anak perempuan, ya monggo bisa sinergi dengan guru putri, kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena kekerasan di satuan pendidikan itu aneka macam. Jadi kalau bisa tim TPPK, pencegahan penanganan untuk kekerasan di sekolah betul-betul dibentuk, betul-betul 1 minggu sekali itu melaporkan kepada kepala sekolah, 1 minggu ini kejadian apa saja dilaporkan Bapak Ibu. Ini tadi seperti ini Pak, seperti ini, seperti ini. Nah, sehingga kepala sekolah tahu dan paham seperti apa kedudukan dan juga cara untuk solusi untuk mengobatinya jika itu sudah terlanjur terjadi. Ya, Bapak Ibu, pencegahan ini apa saja tindak lanjut yang bisa sekolah lakukan untuk mencegah dan melindunginya, ya Bapak Ibu. Karena kekerasan di sekolah ini ya harus dilayani dengan penuh kehati-hatian. Strategi PPKS ini juga bagaimana Anda bisa mengelola tata kelola yang baik, lebih edukasi lagi, dan penyediaan sarana prasarana. Ini yang sekarang lagi viral itu kan ya Bapak Ibu ya, banyak anak-anak yang dibullying malah justru beramai-ramai ya, dibully bareng-bareng gitu. Jadi seolah-olah bully itu menjadi sebuah hal yang lucu, lawakan gitu. Nah, ini yang harus hati-hati kita Bapak Ibu, jangan pernah membenarkan hal yang tidak benar, karena nanti akan menjadi sebuah pembiasaan. Tata kelola di sekolah, silakan Bapak Ibu bisa menyusun melaksanakan tata tertib program-program dari PPKSP apa saja, menjalankan kebijakannya, melaksanakan programnya dengan baik. Saya yakin Bapak Ibu kepala sekolah dan guru ingin hidup tenang juga di satuan pendidikan ya Bapak Ibu, sehingga saya berharap nanti TPPK sekolah bekerja sama dengan tim Satgas Kabupaten. Kalau mungkin Bapak Ibu kan kadang bertanya-tanya Satgasnya siapa dan sebagainya. Coba setelah ini Anda search engine di Google eh, browser itu coba Anda ketik saja Satgas Penanganan Kekerasan Kabupaten Wonosobo. Nanti kan akan muncul itu ketuanya siapa, yang Anda bisa hubungi siapa gitu. Sehingga nanti tim TPPK ini aktif untuk menghubungi jika terjadi sesuatu hal di sekolah Bapak Ibu. Semoga tidak ada ya Bapak Ibu ya. Kemudian edukasi di sekolah. Monggo, Bapak Ibu sewaktu-waktu bisa memanggil parenting untuk mensosialisasikan tata tertib. Maka tata tertib ini yang harus sesuai dengan ini pencegahan kekerasan. Di tata tertib itu jelas Bapak Ibu, kita tidak boleh membullying ya kan. Bisa dikatakanlah ya di situ tetap ada hal-hal yang terkait dengan pelecehan misalnya dan sebagainya, menghina. Nah,
Kemudian penyediaan sarpras, monggo sesuai dengan kapasitas dan kemampuan sekolah. Bisa dengan ada ruang khusus untuk pemeriksaan, alat tulis, keamanan, ya kan? Kemudian toilet, kantor, kantin, laboratorium, edukasi, nah ini penting. Kemudian sekolah inklusif. Kalau kita bicara tadi sudah tentang kekerasan, ya kan, sekolah. Sekarang kita bicara lagi tentang sekolah inklusif. Permendikbudnya nomor 48 Bapak Ibu. Nah, ini masih sama. Kemudian Permen disabilitasnya di RI nomor 4 2017. Nah, untuk anak disabilitas, kan Wonosobo sudah punya ULD nih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sering saja kontak dengan ULD jika di sekolah Bapak Ibu ada anak penyandang disabilitas. Kalau memang tidak ada ya sudah, tapi kalau ada silakan Bapak Ibu juga bisa membuat kebijakan khusus untuk anak disabilitas, kurikulumnya, peraturan sekolahnya, sarana yang bisa aman untuk anak-anak disabilitas dan bisa menyediakan komunikasi interpersonal keseharian dengan anak tersebut. Nah, penanganannya seperti apa? Ini kasus yang masuk dalam ranah pidana ya, Bapak Ibu ya. Ini contohnya tawuran, penganiayaan. Kalau yang lebih tinggi lagi kayak pembunuhan ya, Bapak Ibu. Kemudian pemerasan. Pemerasan itu berarti lebih ke apa namanya, Bapak Ibu, ngompas ya, minta uang jajan. Nah, ini saya kemarin juga waktu jadi kepala sekolah ini banyak ini indikasi ini ternyata setelah saya indikasikan terjadi, saya tanya tuh korbannya itu ambil satu kelas. Jadi anak ini itu dia paling tua di kelas, dia kalau ke sekolah tidak pernah bawa uang, kemudian kalau di sekolah dia bisa jajan, dia bisa beli makanan itu karena dia hasil meras. Mana nih kamu 2000 setor. Wah, udah saya kumpulkan saja, saya ingin tahu seperti apa kronologinya, dan orang tua itu membuat kalkulasi penghitungan jam sekian di Kompas sekian, jam sekian di Kompas sekian. Kalau di total itu Bapak Ibu jutaan. Ya udah, akhirnya si pelaku ini saya kontak orang tuanya. Orang tuanya saya panggil, dua-duanya orang mampu nih Bapak Ibu. Yang saya heran kan orang mampu ya. Orang mampu saya tanya untuk mengembalikan sekian sanggup atau tidak. Sanggup, ya sudah. Akhirnya dikembalikan. Tapi kan itu kayak semacam anu Bapak Ibu. Bukan seperti kita orang tidak mampu terus minta itu bukan Pak Bu. Tapi itu seperti kalau dibilang psikopat bukan ya. Tapi kayak semacam eh, perasaan ingin meminta-minta padahal saya itu punya gitu. Jadi masuk di penyakit, di ranah penyakit setelah dicek ke psikolog. Ini perlu dihati-hati juga Bapak Ibu ya, karena korbannya bisa jadi banyak, tapi kita tidak tahu. Pelecehan seksual juga ranah pidana, perkosaan, kekerasan pada anak disabilitas, eksploitasi, perbudakan, dan sebagainya. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini yang masuk ranah pidana nanti dipelajari lagi. Bagaimana Bu Yunina jika ada kasus seperti ini, tahapan penanganan kami selaku tim TPPK atau tim persekolahan itu bagaimana Bu? Nah, ini tahapannya Bapak Ibu. Pertama, jika Bapak Ibu sudah ada dugaan kekerasan, tim TPPK yang di sekolah itu bertindak Bapak Ibu. Dari laporan itu dikaji. Ya, kemudian eh, bagaimana? Apakah betul ada dugaan ini seperti ini? Kan kita tidak langsung percaya ya Bapak Ibu, jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita cek dulu, cross check dulu, check and recheck terlebih dahulu, hadirkan saksi-saksi dulu. Apakah ada dugaan kekerasan betul atau tidak? Jangan sampai kita mengasumsikan sesuatu hal, kemudian udah heboh di luar. Nah, itu kan kasihan juga ya Bapak Ibu, korbannya kasihan, pelaku apalagi kan. Nah, jelas ini untuk TPPK Anda harus bekerja dan melimpahkan laporan ke Satgas sesuai kewenangan. TPPK dan Satgas ini berembuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ini kalau TPPK sudah tidak sanggup ya Bapak Ibu ya, Anda bisa ke Satgas Dinas Dipora. Tapi ketika TPPK masih bisa mediasi atau menangani kasus ini, overall oke lah, bisa lanjut. Nah, kemudian Anda bisa mengambil tindakan awal pendampingan dan pemulihan. Pemulihan itu apa Bapak Ibu? Pemulihan nama baik Bapak Ibu.
Biasanya yang sangat dikorbankan kan si korban ya, Bapak Ibu ya. Padahal sama halnya dengan pelaku, Bapak Ibu. Itu seumur hidup dia tidak akan pernah diterima oleh masyarakat, apalagi si korban ini ya kan, Bapak Ibu. Nah, ini maka monggo TPPK bersama Satgas memeriksa kasus, kemudian memanggil, mengumpulkan keterangan, bukti, saksi, pihak-pihak, baru menyusun laporan, simpulan, kemudian laporkan kepada ya, TPPK atau Satgas sesuai kewenangan, terus pejabat berwenang menerbitkan keputusan, dan di sini terakhir adalah pemulihan, pemulihan bagi korban. Nah, ini. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui juga ya, Bapak Ibu tahapan ini jarang-jarang ini paham mau kemana kalau ada masalah. Nah, larinya kemana? Kemudian dari sekelumit tadi tentang pencegahan penanganan kekerasan itu ya supaya sekolah itu aman dan nyaman dengan perbedaan anak-anak, mau dia rambutnya keriting, rambutnya lurus, rambutnya ikal, rambutnya dan sebagainya. Jangan pernah kita membuli fisik. Wah, saya kehadirannya beda sendiri dengan teman yang lain. Padahal kalau kita lihat di satuan pendidikan itu kan pluralisme. Bisa jadi di dalam satuan pendidikan itu perundungan itu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Nah, ini yang harus hati-hati Bapak Ibu. Oh, rambut kamu gini 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 ya. Itu jadi tertawa semuanya gitu ya Bapak Ibu. Jadi monggo kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah, saya mohon anti hukuman fisik menjadi budaya atau pembiasaan. Lingkungan belajarnya nyaman, aman, mengakomodir anak-anak dengan perbedaan yang ada, sarana prasarananya juga mendukung. Nah, ini juga sangat penting untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Bangunannya juga nyaman, ruang bermain untuk anak, sanitasi, airnya bersih. Monggo, saya sudah keliling beberapa sekolah, alhamdulillah sekolahnya bersih, sampah juga sudah dipilah dengan baik, sanitasinya juga lancar. Nah, monggo sanitasi air yang saluran air yang bumpet-bumpet itu monggo dipikirkan Bapak Ibu karena itu sangat penting kalau hujan biasanya kalau pavinisasi itu bisa terendam air ya kan. Jadi kurang menyerap sempurna, monggo. Kamar mandi juga terima kasih beberapa sekolah ini sepertinya akan menambah eh, kamar mandi, monggo. Aksesnya toilet juga harus mudah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Letak ruangannya juga sangat bisa mudah terjangkau oleh anak-anak kita. Bisa diibaratkan misalkan ini toilet ya Bapak Ibu kita jangkau airnya jangan jauh-jauh gitu kan. Jadi bagaimana anak didik kita yang usia kecil kalau kita kan sudah mohon maaf ya dewasa mendekati tua itu sudah bagaimana ngambilnya agar dia tidak terpeleset, kemudian jangkauan air gayungnya seberapa dekatnya dengan toilet. Nah, itu kan juga menjadi dasar untuk ketika kita membuat ergonomi sebuah kamar mandi. Kemudian pengelolaan sampahnya monggo organik, anorganik. Beberapa sekolah saya sudah lihat, terima kasih sekali. Dan jangan lupa tempat sampah mempunyai tutup, nggih, Bapak Ibu, diberi nama dengan baik. Kemudian buku bacaan. Nah, kalau nyinggung buku bacaan, akhirnya saya langsung ke perpustakaannya ini ya, Bapak Ibu. Bagaimana perpustakaan bisa dikelola dengan baik oleh Bapak Ibu guru dan juga anak-anak lah. Paling tidak menjadi ruang baca yang nyaman untuk anak-anak. Setidaknya tidak harus bagus, megah, dan luas. Tetapi di situ ada tatanan buku rak yang rapi, kemudian bersih, apa ini udara juga sirkulasi udaranya juga nyaman untuk anak-anak, tidak terlalu pengap. Kemudian buku-bukunya sudah dijejer. Karena ini kayaknya akan ada dapat bantuan buku ya Bapak Ibu dari Arpusnas itu sepertinya 1.000 eksemplar untuk setiap satuan pendidikan. Kalau ini tidak dikatalogisasi atau ditata dengan baik di rak-rak, akhirnya ada di box. Nanti kalau ada visitasi dari BBPMP atau dari pihak Arpusnas itu repot lagi. Jadi monggo secara manual enggak apa-apa Bapak Ibu tidak harus katalogisasi digital. Tapi kalau memang Bapak Ibu sudah tahu aplikasi Enlist untuk memasukkan katalogisasi setiap buku ya monggo. Kalau belum sempat karena SDM-nya kurang ya monggo lah bagaimana agar eh, buku ini tertata dan dipinjamkan. Maka itu ada namanya sirkulasi peminjaman buku. Jadi buku ini dipinjamkan satu anak dua buku ya 1 minggu. Kalau 1 minggu udah dikembalikan, sirkulasi lagi, ganti buku bacaan yang lain. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk bimbingan konseling di BK,
ini ya bisa jadi kalau di SD itu kan tidak seperti SMP dan SMA ya Bapak Ibu ya. Padahal anak-anak ya banyak lah ya yang mohon maaf tidak seperti anak biasanya, bisa ya sedikit nakal ya kan Bapak Ibu melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang sesuai norma yang berlaku. Nah, biasanya anak-anak itu butuh guru sebagai tempat curhat. Nah, kalau nanti ada program prioritas selanjutnya untuk pelatihan guru BK, nanti saya forward ke Bapak Ibu semua. Mohon ikuti Bapak Ibu guru, semangat ikuti dengan layanan BK yang ada. Nah, mohon nanti Bapak Ibu bisa melakukan bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Biasanya kita ada juga administrasi untuk bimbingan konseling ya Bapak Ibu ya. Karena guru SD itu juga merangkap sebagai konseling, ya, konselor. Sebagai orang yang menemani konseling. Nah, itu layanan BK-nya Bapak Ibu. Nanti di buku kalau bisa ada tulisan bidang layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir Bapak Ibu. Jadi buku BK selalu diisi setiap saat jika ada terjadi sesuatu hal. Nah, penguatan sekolah ramah anak ini Bapak Ibu sudah ada 2 regulasi yang ada. Tadi saya sudah memberikan ke Bapak Ibu tentang bagaimana penanganan kekerasan di sekolah, kemudian sekolah inklusif, ya aman nyaman bagi siswa. Terus di sini juga tidak lepas dari peran guru BK dan wali kelas atau guru kelas. Banyak hal yang menjadikan pemikiran kita ya Bapak Ibu tidak hanya di bidang sekolah sehat saja, tapi ternyata ada sekolah ramah anak, kemudian ada branding lagi sekolah adiwiyata. Nah, saya harapannya adalah di Kecamatan Kepil kan sudah memiliki branding sendiri-sendiri. Maka misalkan Anda sudah memiliki ikon sekolah sehat, ya sudah sekolah sehat Anda maksimalkan, up nih. Sudah ada sekolah adiwiyata, ya berarti sekolah adiwiyata yang Anda up. Kemudian sudah ada sekolah ramah anak. Nah, monggo SRA-nya bisa di-up melalui kegiatan-kegiatan tadi. Bapak Ibu, semua materi sudah saya berikan. Nanti saya kompilasi jadi satu karena sudah ada request dari template untuk RPP modul ajar pembelajaran mendalam. Nanti saya jadikan satu dalam link drive. Silahkan Anda bisa unduh, Anda gunakan. Dari 3 hari ini semoga mencerahkan lah ya Bapak Ibu bahwa pemerintah itu memiliki program-program prioritas yang di dalamnya itu yang menindaklanjuti adalah para KS dan para guru di satuan pendidikan masing-masing. Saya buka termin untuk tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Dwi. Izin minum sebentar. Baik, terima kasih Bu Korwil atas paparannya. Izin up pertanyaannya dari Pak Muhammad Soib, SD 4 Gadingrejo, Bu Korwil. Beliau bertanya, Bu Korwil, tanya dong hubungannya dengan sekolah sehat, bagaimana cara memberitahu dengan pedagang keliling yang datang sewaktu dengan jajanan yang tidak sehat. Sudah diperingatkan bisa berhenti hanya 1 hari, 2 hari. Besoknya jualan lagi itu. Gimana itu Bu Korwil? Mohon nanti Oke, di menarik sekali ya Bapak ini. Kalau Pak Muhammad Soeb sebetulnya dilemanya sama dengan saya. Waktu saya jadi kepala sekolah itu masa saya posisinya jadi kepala sekolah itu Bapak. Jadi kalau di area sekolah kami itu yang penjual makanan itu bahkan di depan gerbang itu banyak sekali. Kalau saya cek penjualan saya di kantin itu kalau untuk mohon maaf nih Bapak Ibu ya, kita belak-belakan saja ya karena kan saya udah punya pengalaman ya. Itu bisa untuk saya gaji honor teman-teman gitu atau kesejahteraan lain lah ya. Kan kalau sebagai kepala sekolah kan saya juga memikirkan gimana kalau besok ada Idul Fitri misalkan ya, misalkan Bapak Ibu, saya kan juga memikirkan hal sampai sedetail itu. Nah, kemudian saya mensiasatinya Pak Soib ya. Tetap ya. kantin sekolah saya berdayakan Pak. Saya tidak mau tahu dengan orang yang pada jualan itu, tapi kantin ini sudah habis, baru anak-anak boleh jajan di sana. Nah, caranya Anda mengumpulkan itu para penjualnya. Tapi kalau penjual kami itu alhamdulillah sehat Pak. Jajanannya jajanan sehat. Kalau saya lihat kan bakso misalnya ya, kemudian di situ saya juga mengamati karena saya kan juga keliling, terus ada sate lontong gitu. Kalau saya amati semua sehat Bapak Soib. Tapi kalau koridor yang jajanan tidak sehat dari Pak Soib ini, contohnya apa Pak Soib? Contohnya makanan-makanan yang itu apa, yang pakai perwarna itu, Bu. Wah, itu nggak sehat itu Pak. Nah, kalau selama ini Bapak sudah melakukan dialog belum ya dengan para penjualnya?
Sudah, bahkan dari wali murid sendiri kan ada yang jualan kantin itu sudah saya ingatkan yang makanan-makanan yang dulu sudah dilarang oleh dari Puskesmas, tapi berjualan lagi seperti itu Bu. Nah, ini nanti dampaknya adalah Pak Soib bukan kepada gurunya ya. Kalau guru mungkin ya mungkin jajan bisa ya. Tapi anak-anak ini tumbuh kembangnya jadi tidak optimal, Pak. Dan ternyata setelah saya apa ya, ini sebenarnya riset kecil ya, Bapak. Bapak ya, saya mengamati anak-anak malas sekolah itu ternyata karena junk food, karena makanan cepat saji. Mohon maaf, di sini kan saya ini dibawain Mas Bradiono apa opak ya. Nah, opak ini kan natural ya, aman ya. Tapi kalau zaman Ya, sekarang kan anak-anak udah jarang ya Pak ya, mau makan bodin godok misalnya atau singkong bakar atau apa itu kan udah seperti jarang. Nah, itu ternyata anak-anak dari pewarna-pewarna itu Pak, jadi bikin anak itu malas sekolah dari junk food makanan instan. Bapak kalau bisa nanti rapat dengan semua dewan guru dan kepala sekolah, coba ada sesi untuk mengumpulkan orang tua yang jualan itu, Pak. Bilang saja ini dari kementerian, ini dari puskesmas, tidak boleh berjualan yang seperti itu. Gitu aja Pak, tegas. Saya takutnya nanti dampaknya ke anak-anak gitu, Bapak. Bapak. Karena ini kan dia ya, masa pertumbuhan ya, Pak Soib ya. oke. Satu hari bisa, tapi besoknya jualan lagi ya kan. Ya, Mungkin keuntungannya lebih besar ya Pak Soib ya. ya, Oke, tapi nggak masalah Bapak Ibu, kita harus berbagi juga. Ketika kantin saya itu waktu itu sudah laku, sudah oke lah ya. Katakanlah saya kan kadang mengkalkulasi Bapak Ibu. Sehari saya dapat keuntungan sekian, nanti kalau 1 bulan saya bisa nih ngasih ke teman-teman, apalagi teman-teman yang mohon maaf dalam tanda kutip bukan ASN gitu kan. Bukan saya sangat sangat mengapresiasi kinerja mereka gitu. Jadi suatu saat ketika ada rezeki lebih kan itu pasti dipikirkan. Nah, kalau yang teman-teman jual di luar ya, itu kan juga saya kenal, saya tahu, saya paham orang-orangnya gitu. Karena orang-orang situ saja. Anda mereka nerimo legowo, besok jangan yang seperti ini ya Mas, Mbak. Kalau jualan, alhamdulillah pada mau gitu Pak. Dan dia tetap tidak mengurangi rezeki mereka juga. Mereka juga boleh untuk kerja di sini karena kita ada ekstrakurikuler. Karena ekstrakurikuler itu jam 12 lebih, kantin itu sudah selesai jam 10 11 itu sudah habis, Pak. Alhamdulillahnya. Dan itu memberdayakan wali murid, tapi memang jajanan sehat, Bapak. Karena kita sekolah adiwiyata. Gitu ya, Pak Soib ya. Semangat ya, ya, Pak. Ini mau agak sedikit tegas ini ya. terima kasih. Pak Musliudin, semangat, palah rampung. Oh ya, Pak, ini nggak bisa ditambah lagi. Kapan-kapan, maybe next time bisa kita agendakan lagi ya. Di sini ada Pak Nasutif. Usul bagaimana pemeriksaan jajanan anak dicek dari Dinas Kesehatan secara berkala. Wes, mantep. Berarti nggak takut sama KS-nya ya Pak Nasutif ya. Takutnya sama Dinas Kesehatan ya Pak ya. Oke deh Pak Nasutif, nggak apa-apa. Nanti saya beri ini apa ya? Saya catat ini usulan dari Pak Nasutif. Saya teruskan langsung ke dokter eh, Era, dokter Lis dan semuanya. Oke, Pak Dwi, sepertinya semua sudah Ya, saya tanggapi. baik, Ibu, terima kasih atas pencerahannya. Sami-sami, Semoga Pak nggih. Soib bisa menyelesaikan. Nggih niki, Siap. lumayan. Sudah ada gerbangnya apa belum sekolahnya, Pak? Bapak Sudah. Ibu, Bapak Ibu, cemilannya apa ya Bapak Ibu guru? Saya opak nih Bapak Ibu guru nih. Nah, ini opak. Ya, punya Karena Pak nuansa. Dwi, karena Pak Dwi nggak ngirimi saya bukan. Motelo goreng, Bu. Undi, Tadi alah, Chan. sebenarnya tadi Bu Ini, Korwil sudah kita ini Habis, Bu Korwil cuma molen. dimingi-mingi tok Habis, kok. habis. Molen, molen. Gitu, nggak denger cokale Pak Kiro mingi-mingi tok. Bapak Ibu dari materi ini semoga mencerahkan. Kalau ada pertanyaan boleh kontak saya, boleh japri saya, boleh tanya saya langsung di ruangan. Seperti tadi beberapa teman juga ke sini bertanya langsung, monggo saya fasilitasi. Pokoknya teman-teman KS dan guru semoga sehat selalu. Jika ada kebijakan kita tanggapi dengan santai saja, slow saja, tenang saja, karena kita sinergi bersama. Oke, Bapak Ibu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan karena ini udah jamnya untuk Bapak Ibu absen.
Kalau Maaf Bu, salah masih satu nanti. lagi Bu, ada yang raise Apa? hand atas Oh, nama siapa? Pak Suirman. Silakan Pak Suir, bisa di Tapi unmute. kok tapi kok nggak ada wajahnya ya, Pak? Ayo Pak, tampakkan wajahnya yang ganteng Pak. Masa kalah sama Pak Kirom? Nah, Masya Allah, ganteng nih. Wala, Masya Allah. Kocok tinggalnya kirang maju meleh, Pak. Nggih, majeng sekedhik. Pecinya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Saya mau menanyakan terkait dengan program pemerintah tentang gerakan sekolah sehat. Nggih. Dalam hal untuk melaksanakan gerakan sekolah sehat itu kan membutuhkan sumber dana yang dibutuhkan supaya sekolah bisa berjalan dengan baik, Bu. Nggih. Sedangkan anggaran dari bos saja kan belum ada. Terus upaya apa dari sekolah untuk melaksanakan kegiatan tersebut supaya gerakan sekolah sehat bisa berjalan dengan baik, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Bapak Suerman, karena anggaran BOS belum muncul, belum cair, Bapak bisa melakukan dengan yang no budget dulu nih Pak nggih. Contohnya, anak-anak membawa bekal makanan sehat, kemudian kantin sehat, seperti yang tadi Pak Soib bilang. Kita tidak melulu harus pakai budget ya Pak Suirman ya, kecuali kalau nanti dana BOS sudah cair, terus ada di rencana kegiatan ya di sekolah, anggaran sekolah. Nah, monggo. Nah, untuk yang UKS memang ini sebetulnya untuk SD-SD agak berat ya Bapak Ibu ya, apalagi kan untuk SD-SD tertentu ada yang tidak punya UKS kan ya Bapak Ibu. Yang penting ada itulah Bapak Ibu. Sementara tempat khusus lah apabila ada anak pingsan atau mohon maaf ini kadang anak kan jatuh dan sebagainya. Nah, itu ada tempat lah untuk anak-anak untuk rehat sebentar begitu. Bukan untuk gurunya nggih Pak Dwi Astono. Jangan-jangan disediain itu ya selimut sama kasur. Gitu nggih Pak Suirman nggih. Yang Betul mudah-mudah amat. dulu aja Pak Suirman. Nggak perlu Ya, yang Bu. terlalu wow gitu ya Terima Pak. kasih, Bu. Oke, Satu lagi, Bu. sama-sama. Napa Satu meleh lagi. Pak? Nggih, nggih. Terkait dengan program pemerintah yang makan bergizi gratis, mungkin Bu Yuninya sudah tahu bocorannya, mungkin apakah bisa sampai ke Wonosobo atau tidak, Bu? Terutama di Kepil ini. Sepertinya masih di kecamatan ya Bapak ya, kecamatan kota. Jadi nanti akan bertahap. Kalau di Kepil saya belum dapat spill dari Bapak Kepala Dinas dan juga dari Kementerian Sosial. Tapi nanti akan saya follow up lagi ya Pak. Nanti saya forward ke grup jika sudah ada informasi. Berdoa saja ya Pak, semoga ada MBG untuk anak-anak kita dan juga untuk Bapak Ibu guru. Korwilnya enggak ya. Itu. Ya, terima kasih, Bu. Nggih. Sudah Pak Suirman? Sudah, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Suirman. Pertanyaannya luar biasa. Saya juga menunggu Pak MBG. Kita segera sampai ke Kecamatan Kepil, syukur-syukur sampai Kaliwuluh dan benar. Kalau sekolah yang lain nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada, nggih? Tidak, Pak. Ya, terima kasih karena memang waktunya sudah melewati jam presensi, jadi mohon maaf saya dari awal sampai akhir dalam membersamai Bapak Ibu semua dari hari pertama, kedua, ketiga hari ini banyak kesalahan, banyak kekurangan di sana sini, sekali lagi mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan selama hari ini bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita, bagi keluarga kita, terlebih bermanfaat untuk murid-murid kita di sekolah. Min. Selanjutnya untuk menutup kegiatan dari awal sampai akhir, mari kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasi dan jerih payahnya Ibu Bapak semua. Sekali lagi semoga bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih. Oh, saya sampaikan juga wabil khusus kepada Bu Korwil yang telah berbagi ilmunya. Terima kasih juga Bu. Terima kasih kepada semua pihak.
Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari seperti biasa, ini ada sesi seremonial rutin wajib, yaitu foto bersama. Mohon tampakkan wajah yang cantik dan gantengnya, supaya saya bisa menatap dan kemudian jadi foto yang estetik. Pak Jono sudah siap ini kameranya. Monggo Pak Jono, di screenshot Pak Jono. Mohon maaf ya Bapak Ibu ada tamu. Nggih. Go. Nggak apa-apa Bu. Tak niki foto nggih. Oh nggih, siap. Mari semuanya. Niki Pak Jono SD3 yang foto Tanjung ya Pak. Anom. SD3 Mas Dwi Tanjung yang Anom foto kok Mas Dwi. senyumnya lebar sekali. Mana ya Bu? Kok saya nggak lihat? Saya terlihat belum Pak? Ya Allah. Terlihat Bu, sudah terlihat apa nama? Buru-buru ya. Ya Cetok. Bu. 1, 2, 3. Masya Allah. Bentar, saya share dulu. Ini dari SD mana? 3 Jangkrikan juga. Wah, senyumnya. Ya Allah. Manis sekali. Jempolnya Ya. dong, Bapak Ibu. Jempolnya ini kan hari terakhir ya di Vkonnya. Nanti kalau di... Ini yang Yo, halaman berapa dulu, Pak Dwi? halaman kedua dulu Bu, halaman kedua dulu. Berarti saya ikut nggak sih di halaman kedua? Di halaman Ya. kedua, Ibu mau ikut di halaman kedua juga? Ya, ya. Di spin dong. Dipin. Nah, di pin dong. Ya, saya pin. Kan teman-teman juga pengen foto bareng saya, Pak Dwi. Kasihan. Ya, siap. Oke. Sudah dipin ya? Oke. Mana ini halaman kedua? Belum ketemu kok. Bu Yunina mana ini? Halaman 1, 2. Halo Bu, di mana Ibu? Malah hilang kayak Ibu Nggak dikeluarkan. Terpental, Mas. Ntar Bu Korwil terpental biar masuk lagi. Bu, halo? Sinyal mungkin sudah hilang. Pamit. Ya, Kami. jadi halaman kedua, 1, 2, 3. 3. Masya Allah. Bentar. Kalau HP-nya lemot tuh harus sabar loh itu. Apa laptopnya? Halaman ketiga, oh Zong Muka halaman ketiga. Bu Yunina kembalikah sudah? Oke, baik Bapak Ibu, Bu Yunina sudah terpental, mungkin sinyalnya sana langka. Jadi kita akhiri ya Bapak Ibu. Sugeng kondur, sugeng istirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.